pertama kali. Tapi ketika aku dapetin masalah itu, jadinya kayak oh aman nih, udah pernah aku alami gitu. Nah itu yang bikin aku suka tantangan itu dalam artian oke, awalnya berat, tapi kesana jadinya oh aman, mudah kok gitu. Mudah dalam artian tuh pernah aku alami gitu, bukannya mudah nyepelin ya, maksudnya kayak oh nih udah pernah aku alami, aku tahu solusinya gimana gitu, aku bisa ngatasin. Jadi lebih ke situ sih. Kalau dibilang pernah ya sampai kayaknya udah aneh di film gitu, kayaknya gini banget ya industri film, oh toxic ini. Pada saat abang dulu masih belum ada ya bang ya. Kalau misalnya abang bisa mundur, Iya mungkin abang masuknya ke situ kali ya. pilih industri perfilman. Atau mau coba daftar lagi? Atau lang. Capek. Capek. Berguna. Hai. Teletizen, please welcome Bang Adu. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Kita kedatangan orang yang luar biasa. Betul. Salah satu alumni Telkom University. Salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia. Hai. Oke, Oke. Bang Adu, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik tentunya. Tapi tidak merepresentasikan ya, Iya. kurang semangat Oh. kita. Semangat pagi. Ya. Pagi. Aduh, yang di belakangnya nih ya. Nah, Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, sehat tentunya. Alhamdulillah baik. Iya. Kesibukan apa nih Bang sekarang? Kesibukan sekarang sih standby call. Soalnya kan habis beres syuting kemarin di Tegal, alhamdulillah. Beres Gitu. syuting di Tegal. Nah, ini Iya. jadi salah satu clue episode kita pada hari ini. Karena episode kita pada kali ini tuh gak jauh-jauh ngebahas tentang syuting. Betul. Gitu, kan. Karena Ya, kita nggak sih, mau Mel? bahas film. Sebenarnya filmnya lagi rame nggak sih? Yang kemarin ya? Iya. Betul. Siapa di sini yang siapa sih? Siapa di sini teletizen semuanya yang nggak tahu filmnya Bang Adoy, Adoy. yaitu film Cika. Ancika. Gila, siapa yang nggak tahu film Ancika gitu kan ya Bang? Yes. Yang kemarin baru aja rilis ya Bang ya? Di Januari. Di Januari, Iya, baru Januari, bulan ah. Januari. Nah, kita penasaran nih, apa sih peran Bang Adoy di sana Yes. gitu. Bang Adoy kemarin di film Ancika itu sebagai apa Bang? Aku tuh sebenarnya posisinya di asisten sutradara 3 sebenarnya sana gitu. Asisten sutradara 3. Iya. Asisten sutradara 3 tuh kan asisten sutradara asisten sutradara tuh ada sebutannya kan Bang? Apa namanya itu? Astrada. Astrada, asisten sutradara. Dan bener kan Bang tadi yang udah aku mention di awal bahwa Bang Ado ini adalah salah satu alumni dari Telkom University gitu kan Bang. Betul. Boleh dijelaskan nggak Bang? Abang ini dari jurusan apa sih sebelumnya? Aku tuh jurusan seni rupa angkatan 2018 gitu. Angkatan seni rupa angkatan 2018 Ya. dan pada akhirnya terjun ke industri perfilman. Betul. Sebenarnya gue bingung sih. Kayak sebenarnya kenapa abang tiba-tiba malah terjunnya ke dunia perfilman? Apakah sebenarnya dari sebelumnya udah suka film? Padahal ini hidup udah drama banget kan ya? jangan panjang ya. Kalau di aku pribadi emang passionnya di film semuanya kayak gitu. Dan kenapa aku milih seni rupa? Aku rasa kayaknya seni rupa bakal lebih dalam deh, soalnya kan lebih kerasa ya gitu yang aku olah gitu. Dan di film tuh banyak juga kompleks secara emang ornamen seni-seninya gitu. Dan alhamdulillah ya sekarang sih karirnya lagi di Astrada nih gitu di film. Ancika ini film keberapa Bang kalau boleh tahu? Film Kolos Yang abang terlibat dalam produksinya gitu. kayaknya ini ketiga, tapi sebagai Astradanya ini aku kedua. Sebagai Astrada itu Ya, kedua film panjangnya. film panjang. Oh, film panjangnya. Berarti abang udah cukup banyak ya. Dari kita riset sih udah lebih dari 10 ya Mel? Iya, Udah lebih dari 10 Bang Ado ini terlibat dalam produksi film. Baik itu film pendek atau film panjang ya Bang ya? Betul. Ada kalau bisa abang ingat nggak berapa film pendek dan berapa film panjang? Gak bisa saya hitung sih kayaknya kalau untuk film pendek, Badas, tapi kalau keren. film panjangnya sih kehitung sih sampai 5 adalah sekarang. Secara panjangnya ya. Oh, film Kalau yang panjang. iklan sama film pendeknya aku nggak bisa hitung. Berarti film pendek mas sekarang Cil gitu ya Bang ya. Iyalah. Nah Bang, abang dari seni rupa. Tadi karena menurut abang si seni rupa ini kompleks lah pembelajarannya, ada ornamen-ornamen yang dipelajari juga di film gitu ya Bang ya. Boleh diceritakan gak Bang, awal mulanya tuh gimana sih Bang? Abang terlibat dalam produksi film ini? Oke. Kalau terlibat dari
terlibat di industri film ya, sebenarnya aku bukan karena kampusnya sebenarnya, tapi emang di mana aku ikut di kayak lomba, terus ikut juga emang ada workshop yang di luar kampus sebenarnya, dan emang terlibat dalam komunitas itu menjadi jaring yang dimana sekarang nih aku udah masuk ke industri ya ternyata gitu. Tapi sebelum ke sana awal mulanya ya dari dimana emang aku berkarya bareng sama teman-teman, dan tentunya aku mulainya juga Telkom termasuk angka awal aku juga dalam bikin film bersama teman-teman kampus, ikutan lomba, masuk UKM ya disebutnya ya gitu, masuk UKM, terus sekarang ya masuk industri gitu. Semuanya tuh ada tahapnya gitu, dan aku mulainya di Telkom juga nih salah satunya gitu. Wow. Berarti di Telkom University abang udah memulai untuk ikut lomba gitu bang? Pada Betul. Berarti dari pas jadi mahasiswa Telkom ada nggak sih yang paling berkesan salah satu pembuatan filmnya sama teman-teman? Sebenarnya kalau bilang berkesan semuanya pasti punya kesannya masing-masing ya tentunya. Kalau dibilang berkesan semuanya berkesan karena sebagai modal aku berproses untuk bisa siap di industri gitu. Kayak gitu sih kurang lebih kalau di aku. Boleh. Nah, bang, tadi berarti emang abang mulai di Telkom itu pada saat kuliah di Telkom tuh mulai dari ikut lomba, workshop gitu ya bang ya? Iya. Betul ya. Dan kalau misalnya sekarang kan sudah banyak nih. Kalau misalnya abang tuh pada saat kuliah tuh memang ikut lomba-lomba aja kah atau memang sudah kan beda ya bang ya? Ikut lomba dengan memang bikin film yang untuk tayang untuk publik gitu. Semuanya itu tayang untuk publik, cuman kan ada yang untuk komersil, maksudnya kayak di bioskop atau di itu. Itu apakah abang memang pada saat kuliah itu di lomba-lomba aja kah atau sudah terjun ke kayak film-film besar gini bang? Saat kuliah ya tentunya kan ada yang lombanya juga yang aku berkarya bersama teman-teman, tapi ada juga kesempatan di mana aku magang di ke industri film yang sebenarnya gitu. Nah, tentunya di posisi itu bukan di Astrada, tentunya posisinya ya dari gulung kabel, terus emang pencatat adegan dan sebagainya gitu. Jadi emang dari situ awalnya ikutan magang ya tentunya itu aku komunikasikan sama dosen gitu. Saya izin berapa hari ya tentunya tugasnya aku kerjain dulu nih baru bisa ikutan film gitu, syuting. Kayak gitu sih awal mulanya. Berarti memang Bang Adu ini mulai dari merintis, mulai dari gulung kabel ya bang ya. Kemudian catat-catat perang gitu ya bang, dan sampai akhirnya di Astrada sekarang. Iya kan gokil. Tadi kita udah ngomongin belum sih film pertama yang belum ya? Film pertama yang abang produksi. Iya, yang gede banget yang kayak gila. Filmnya film Tegar sebenarnya. Itu film Astrada. Aku jadi Astrada pertama kalinya itu di film Tegar. Kondisinya sekarang filmnya udah ke negara mana aja sebenarnya, ikutan festival gitu. Filmnya sih tentang difabel sebenarnya. Ceritain anak difabel yang survive di suatu rumahnya dia gitu. Kayak gitu sih. Awal mulanya di film itu aku Awal mula di film Tegar. Nah, tadi kan abang kan dibilang mulai merintis dari bawah ya bang, ibaratnya bang ya. Apa yang membuat abang tuh pada akhirnya ditawarkan untuk jadi posisi di Astrada? Awal mulanya sih tentunya kesempatan di mana emang dulu di posisi itu tahu akunya ditawarin buat Astrada, terus aku mikir mungkin akunya nggak siap karena jam terbangnya untuk film panjang jadi Astrada kayaknya kurang gitu. Tapi aku pikir kalau nggak aku ambil, nggak mungkin kesempatan ini mungkin sulit ada lagi gitu. Ya udah aku ambil kesempatannya, aku jadi Astrada lah di situ. Kayak gitu sih kondisinya. Berarti dari situ akhirnya jadi Astrada terus ya? Sampai yang film terakhir yang si Ancika ini. Alhamdulillah. Ya. Berarti tadi kan abang sudah sudah memulai dari zaman kuliah ya di Telkom University gitu. Betul. Apakah ada pengalaman-pengalaman ataupun perbedaan yang signifikan bang yang abang rasakan ketika abang membuat film pada saat masih kuliah sampai abang sekarang sudah mungkin sudah menekuni dunia industri film gitu bang? Ada perbedaan nggak bang? Kalau dibilang perbedaan tentunya kan jumlah kru lebih banyak di film panjang sebenarnya daripada film pendek. Terus secara budget tentunya kan lebih besar film panjang daripada film pendek, dan tentunya dihadapi dengan kru-kru yang udah di bidangnya dan emang udah profesional gitu. Itu sih mungkin yang ngebedainnya gitu. Tapi bang, lu ada taste sendiri nggak sih kalau mau buat film tuh yang temanya kayak gimana? Kalau persona terakhir kalau kita bilang tuh. Kalau aku sih film-film yang aku buat sebenarnya terakhir sih lebih ke eksperimental sebenarnya. Eksperimental yang dikaitin dengan isu sosial, tapi aku mix ke
media apa. Kemarin kayak film di mana emang aku stylenya TV misalnya. Sama ke situ sih film-film aku yang terakhir ya. Mungkin karena aku backgroundnya seni rupa jadi kayak punya cukup beda lah sama orang-orang lain kalau bikin film gitu. Kayak gitu sih. Untuk emang karya film pendek aku sendiri ya gitu. Kayak gitu sih. Oke, dari yang film yang abang buat, mungkin boleh nggak sih bang diceritakan gimana caranya abang untuk mengembangkan konsep untuk kan awalnya pasti ide mentah nih ya kan, ide mentah banget, dan bagaimana abang memunculkan jalan cerita yang pada akhirnya bisa sampai ke dari awal cerita sampai ke akhir cerita. Gimana cara abang buat munculin itu, ngembangin konsep yang ada gitu? Kalau aku pribadi sebenarnya kalau bikin cerita tentunya kan dalam penulisan dulu ya, naskah gitu. Nah dari situ aku bikin dulu premis gitu, dimana emang premis ini akan menceritakan dalam satu kalimat film itu apa sih, tentang apa sih. Disitulah aku bikin namanya korelasi karakter, yang dimana korelasi karakter ini yang bakal ngedukung ataupun ngebantu premis filmnya ini, yang akan jadinya sinopsis, yang isinya ada pemain, ada ceritanya, maksud dan tujuannya, dan treatmentnya mau seperti apa. Kurang lebih sih aku di tahap 3 tahap itu sih sebenarnya aku bikin. Tapi bang kan lu bilang tadi tesnya kan kayak agak ke sosial gitu ya. Tapi pas aku lihat Ancika nih, loh kok beda, romantis banget. Nah itu menantang gak sih bagi abang? Memang diselipkan isu sosial sih sedikit. Iya, ya. tapi dikit banget, tapi romantisnya kalau di kita ya, itu tapi romantis lebih banget. orang nge-highlightnya, Aduh Dilan. si Mas Dilan sama Teteh Milea nih gitu ya Iya. kan. Sorry, Teteh Ancika. Kan udah move on Dilan Iya, ya. udah Maaf move on, bang, udah maaf move bang. on. Gimana tuh bang? Kalau di posisi aku sebenarnya Asada tuh lebih di manajerial, di kreatifnya nggak terlalu masuk. Sebenarnya yang masuknya adalah penulis sama director. Jadi tugas aku sebenarnya di Ancika adalah bikin penjadwalan, terus menampung not kreatifnya sutradara semuanya. Di situ semuanya. Jadi kalau dibilang kayak tadi kenapa dari yang sosial jadi percintaan, sebenarnya aku kan sebagai asisten sutradara emang tugasnya di mana tidak terlalu ke kreatifnya. Oke. Tapi lebih membantu secara penjadwalan dan manajer yang lainnya, koordinasi dengan departemen lain untuk mendukung visi misinya sutradara. Itu sih tugas aku semuanya waktu di Ancika. Oh jadi bener kayak jembatannya si sutradara ya. Ke berbagai departemen yang ada di sana gitu ya. Untuk komunikasi. Oke, berarti tidak terlibat dalam proses kreatif. Terlibat tapi tidak mendominasi. Oh, tidak mendominasi, hanya kalau misalnya perlu masukan atau apa gitu ya bang, atau gimana bang? Ya biasanya lebih ke Hal-hal. eksekusi teknis dan sebagainya. Oh, teknis pada eksekusi ya. Ya tentunya kan ada kreatif yang bisa diimplementasikan, ada yang enggak misalnya. Itu nantinya didiskusikan gitu ya. Oh, ini nggak bisa nih gitu ya. Oke. Berarti abang full di lapangan kan ya? Jatuhnya iya full di lapangan, tapi juga ada di persiapan, karena di persiapan juga kan kondisinya ngebantu bikin jadwal, diskusi sama departemen aku sendiri kan. Aku ke Astra 3 diskusi sama Astra 2, Astra 1 bagaimana nih estras yang akan dimunculkannya, kategorinya apa aja misalnya. Kayak gitu sih. Dan ini juga fun fact buat teman-teman Telutizen semuanya, dari awal Bang Adu ini merintis sudah banyak sekali ya Bang ya penghargaan yang memang tadi kita riset. Iya, tadi kita ngeliat. Sudah banyak sekali penghargaan yang didapatkan oleh Bang Adu gitu ya kan, baik itu nasional ya Bang maupun internasional kayak gitu. Dan yang terakhir tuh kalau nggak salah aku udah riset, ini maaf ya Bang kalau misalnya belum terlalu, kayak Abang diberikan hak untuk memutar filmnya di mana gitu ya Bang tadi. Di apa tuh Bang? Boleh diceritakan itu Bang? Jadi ada situs website namanya Rangkai. Jadi Rangkai ini kalau nggak salah pemerintah kalau nggak salah. Jadi di mana suatu platform yang ngumpulin film pendek sineas Indonesia semuanya. Nah di situ aku submit filmnya, termasuk salah satu yang mewakili Jawa Barat lah. Jadi kan ada namanya regional ya disebut kalau nggak salah. Nah aku ngewakilin film pendek aku tuh ngewakilin semuanya di Jawa Barat buat masuk ke situs Rangkai gitu semuanya. Kayak gitu sih. Berarti kalau misalnya untuk teman-teman Telutizen yang mau nonton bisa Bang? Bisa, boleh nanti di situs Rangkai, judulnya Ai Aku Ai Kamu. Itu film eksperimental semuanya. Ai kamu? Ai Aku Ai Kamu. Ai aku, ai kamu. Ini Ai atau ayah? Jadi AI aku AI kamu. Jadi sebenarnya aku bikin film pendek mengenai AI semuanya. Dimana emang kalau dilihat orang-orang tuh sekarang lebih nyaman dengan gadgetnya dibandingkan teman sebayanya atau gimana gitu. Tapi sebagai media yang aku liatin adalah media TV. Jadi kayak mungkin kalau sekarang ada anime dengan wibunya lah kayak gitulah. Kayak gitu. AI ya, AI keren tuh.
ai aku, ai kamu gitu kira-kira. Iya, Taunya jadinya AI. nanti kita. Ai kamu. Nah, tadi dengan banyaknya penghargaan yang udah Bang Aduy dapat gitu ya Bang ya. Apakah Abang merasakan dampak gitu dari penghargaan dan prestasi yang Yes. berkecimpung di dunia perfilman? Gitu Bang. Apakah dari banyaknya prestasi, wah kayaknya emang gue di sini nih Iya, gitu. gue jago bener ternyata di sini nih. Inilah yang akan gue dalemin di hidup gue gitu Bang. Apakah Abang semakin termotivasi kah atau gimana Bang? Kalau dibilang makin termotivasi ya tentunya kan termotivasi Ya. gitu. Dan tentunya dengan prestasi ada dampak kan, dimana emang ada orang yang ingin panggil aku buat sharing. Oke. Tentunya ada yang ngajak kolaborasi dan Ya. tentu juga bisa kalau dalam dunia industri kan mempengaruhi angka salary kayak gitulah. It's Oh, memang memang udah sepuh orangnya udah kayaknya. ibaratnya kalau Instagram udah verified, udah Aduh. centang biru gitu, ya Udah kan? influencer. Iya, udah high gitu dong Bang Ade ini ya kan. Berarti tadi ya Bang ya. Dan Abang memang Abang merasa emang ini Abang nih gitu. Maksudnya ini Abang tuh kayak emang ini gue emang gini kerjaan gue emang nanti bakal Ini gini. emang Gua gue suka di banget film ini. mulu nih. Ntar. Abang sudah mulai merasakan itu atau belum Bang? Sebenarnya aku merasakan sangat jelas di depan mata kayak ini gue suka di lapangan, suka bertemu banyak orang, tiap judulnya tentunya punya pengalaman baru, punya masalah baru juga yang dihadapi. Nah, film tuh menantang lah buat aku pribadi. Jadi karena aku suka tantangan, film tuh kayak cocok banget juga nih buat aku gitu. Dan Abang akhirnya kayak memutuskan untuk wah saya akan di sini nih gitu di industri perfilman kayak gitu ya Betul. kan. Gimana tuh Mel? Mungkin Amel mau nanya enggak? Mel, jangan gua mulu Mel. Halo. Kan nanti kan gak enak sama episode. Yang cowok banyak ngomong nih. Ya memang kan gue kan mendengarkan karya-karya yang luar biasa dari Iya, tadi iya, ya iya, ngobrolnya iya, ya benar, luar biasa. masuk. Dan sebenarnya ada karya abang internasional ya. Itu salah satunya film yang Ayah Aku Ya Kamu. Sebenarnya itu aku masukin situsnya di Film Freeway sama. Kalau di Telkom kan ada yang IPF. IPSMF. Ah, itu yang dari fakultas Fakultas FKB ya. FKB. Dia juga kan bikin programnya di Film Freeway. Nah, aku juga salah satu filmnya aku submitin di situs Film Freeway. Jadi Film Freeway itu situs di mana festival-festival film ada gitu. Di situ aku submitin deh film Berarti aku. kita udah bisa beneran nonton itu. Kalau nonton di situs Rangkai bisa. Oh, nonton di situs Rangkai. Iya. Untuk Kayaknya masih ada. untuk bisa Masih ada. Kayaknya masih ada. Kayaknya ya. Kayaknya nggak tahu sih. untuk bisa ditayangkan ke sana tentu saja nggak semua yang daftar masuk kan Bang. Ya, jadi ada Ada- proses seleksi. Iya itu dia tuh kerennya. Ya. Nggak Dan abang yang terpilih. Alhamdulillah dari beberapa festival masuk official selection, ada ke tahap berikutnya gitu. tepuk tangan dong weh. Halo. Emang Bang Adi ini keren banget ya gitu kan. Tapi abang dari awal emang bener-bener interest aja atau emang udah beneran bisa ngefilm sih? Kan kadang ada anak yang kayak, ih gue suka banget tapi kayaknya gue nggak jago di film bidang-bidang film deh. Kayaknya gue nggak cocok. Awalnya sih tertarik aja gitu, karena emang dimana nonton film, oh ada juga kok bisa ya orang bikin film kayak gini gitu. Jadi kayak punya tantangan pribadi, kayaknya aku juga bisa deh. Misalnya kayak gitu tuh lebih kayak pingin juga membuat film yang sekiranya juga dapat reaksi nih. Aku tuh termasuk orang yang pingin berkarya tapi juga pingin tahu nih, penasaran reaksi orang tuh ketika nonton film aku gimana sih. Sampai ke situ sih. Jadi emang awalnya penasaran, jadinya sotoy. Dilihat-lihat kayak oh gak gitu caranya. Tapi pas aku nikmati prosesnya ya alhamdulillah udah sampai sekarang gitu. Memang soto itu perlu ya Bang kadang ya Bang ya. Sotoy dan lebih percaya diri. Wes. Sotoy untuk percaya diri gitu kan. Jangan sotoy petantang petenteng aja gitu kan yang nggak jelas. Aduh muncrat. Oke. Bang, kalau misalnya nih Bang, tadi kan Abang sudah mulai menceritakan bagaimana Abang memulai karir Betul. dari apa namanya dari Merintis. ikut Lomba, lomba-lomba, kemudian komunitas. ikut komunitas juga. Nah Bang, boleh nggak sih Bang dikasih ke tips ke penonton kita televisi di Iya, rumah betul. nih untuk gimana sih caranya kalau misalnya kita tuh punya cita-cita pengen kerja di industri perfilman Bener. dan kita pengen sukses gitu. Pasti kita semua pengen sukses gitu Bang. Bagaimana caranya untuk kita merintis di awal-awal? Untuk di awal-awal sih lebih ke pertamanya mencoba ya tentunya ya. Kayak pasti. coba dulu terus ajak teman-teman yang lainnya. Maksudnya kan kalau untuk mencapai satu tujuan tuh kayaknya susah kalau lu sendirian gitu. Perlu bareng sama yang sevisi kok emang. Karena film tuh kan nggak mungkin dibikin sendiri. Ajak yang punya hobi yang sama, minat yang sama, bikinlah film dan coba tidak hanya bikin tapi distribusikan. Karena banyak orang
yang aku lihat kayak udah bikin film pas lihat filmnya nggak pede gitu. Sedangkan buat aku pribadi film tuh akan bertemu dengan penontonnya gitu. Oke. Nggak ada yang suka film yang cinta-cintaan, ada yang suka emang dokumenter misalnya, atau emang film yang receh misalnya, kan itu punya segmennya gitu. Jadi lebih percaya diri aja sebenarnya ke situ sih. Pede ya berarti, Hmm, pede abis aja sebenarnya. Ya. Tugasnya hanya memproduksi, urusan nanti film akan memilih siapa penontonnya gitu ya Bang ya. Iya, betul. Masuk ke siapa gitu, ada yang masuk ke percintaan, ada yang masuk ke apa romance, ada yang action gitu kan ya kan. Betul. Oke. Karena kan juga sebenarnya ada jurusan baru kan, perfilman Perfilman di Betul. Telkom University. Betul Sekarang- banget. ya, sekarang ada khusus baru. Masuk fakultas mana tuh? Itu fakultas FIK. FIK. Masih masuk. Jadi emang buat teman-teman yang untuk mungkin pada saat abang dulu masih belum ada ya Bang ya. Kalau misalnya abang bisa mundur, Iya, mungkin pasti abang masuknya ke situ kali ya. milih industri perfilman. Atau mau coba daftar lagi? Capek. Capek. Berguna lagi ya Bang ya. Oke, Bang, berarti abang sekarang kesibukannya berarti produksi film juga, masih produksi film nih. Lagi atau sekarang lagi jalan apa gitu film? Sekarang belum jalan apa-apa, tapi ada callingan buat di tahun depan lagi, bulan depan sama Wis. syuting. Tapi bismillah aja sih. Amin. Jadi gitu. Soalnya kan belum ada kontrak, aku nanti ini syuting ini mana yang mau dipilih misalnya. Aduh, sampai ada yang mau mana Sampai- dipilih. Gitu. Mana nih yang dipilih? Satu atau dua, aduh. Tentunya dipilih karena lihat waktunya kan cocok atau enggak. Itu tuh Bang. Abang menentukan pilihan itu berdasarkan waktu cocok atau enggak apa Apa abang, tesnya nih, iya, ah. enggak serak sama ceritanya gitu. Jadi kayak abang enggak ngambil. Apa abang sekarang gimana nih? Sejauh ini sih belum Sejauh sampai tahap dimana karyanya nggak akan jadi apa-apa nih, aku nggak kayak gitu. Oke, Tapi oke. jatuhnya karena emang aku balik lagi ke aku emang profesinya astrada ya, tugasnya kan memanajerial gitu kan, jadi emang nggak pilih-pilih sih tentunya gitu. Tapi lebih konteksnya ininya akunya aman nggak ya, aman dalam artian secara waktu produksiannya, secara bobot ceritanya possible nggak aku lakuin. Dia lebih ke potensi diri menghadapi film ini gitu sebenarnya. Kayak gitu sih. Berarti abang selektif itu berarti kayak memang abang possible untuk ngerjain si proyekan ini gitu Yeah. Bang ya, bukan untuk kayak wah ini jalan ceritanya enggak lagi. Itu dikesampingkan terlebih dahulu ya Iya, Bang ya. betul. Oke ya. Tapi Bang. pernah gak sih lo Bang takut kayak aduh kayaknya gue salah gak sih ngambil nih film? Pernah ada di momen itu. Pernah di mana pas film pendek pede gitu sebagai sutradara, pas terjun dunia industri kayak ternyata gue nol ya gitu. Gue belum apa-apa gitu. Jadi kondisi di mana aku pede, industri film cukup nggak pede gitu menghadapi. Ternyata biasanya mungkin kalau syuting film pendek kameranya bukan kamera sinema. Ketemu di industri ada kamera sinema, lampunya banyak, di lampunya pakai filter lagi dan sebagainya gitu, banyak krunya banyak, talentnya banyak gitu, kondisinya gitu, lokasinya berbagai macam, cukup jadi kayak gini ya nggak pede, tapi itu jadi motivasi gitu, jadinya kayak oke, gue dari nol, saatnya buat belajar lagi gitu. Aduh, generasi gitu. 20-an banget. Iya. Dan ini yang susah ya Bang ya, kayaknya buat anak-anak sekarang tuh. Yes. Buat anak-anak sekarang gue kayak anak dulu aja ya, padahal gue anak sekarang juga ya. Kayak buat anak-anak sekarang tuh kayak Mau nyoba sih. mau nyoba, Iya. tapi mau nyobanya tuh kadang maunya langsung yang besar Bang, dan itu kan susah kan kita dapetin itu kan. Kadang mungkin ini juga tadi saran dari Bang Ado ya, kita nggak usah milih-milih dulu ya Bang ya. Apa yang possible kita kerjakan ya kerjakan Iya, gitu kan, jangan buktinya dari gulung kabel. jangan milih-milih jangan gitu. Iya kalau misalnya emang mau ngerintis ya memang Iya, itu emang harus dari kita- nol emang. Itu jadi kesulitan beberapa mungkin bilangnya departemen ya, ataupun emang kita sebagai orang sinias tuh bingung buat ngajak lagi generasi selanjutnya karena apa-apa tuh uang duluan gitu. Tuh, Ih, Jadi kondisinya susah juga gitu kalau emang udah otaknya uang dulu gitu. duit belakangan. Kayak gitu sih. Duit nanti ya Bang ya, duit mungkin jadi pertimbangan, tapi itu juga bukan jadi pertimbangan utama dulu ya Bang ya, untuk kita yang mau merintis. betul. Ya, bukan yang pertama tapi yang utama gitu. Memang pada Tetap akhirnya butuh tidak bisa uang dipungkiri sih, ya. benar sih. Iya sih memang. Tapi ya teman-teman kalau misalnya untuk merintis mungkin ya
Ya seenggaknya nyoba dulu aja Nyoba ya. dulu Iya. aja kayak Pasti ngikutin gitu. Maksudnya dengan kualitas diri terus meningkat, uang juga akan ngikutin semua. Kelas. Nah Bang, kita mau kilas balik sedikit nih tentang perkuliahan, Iya. gitu kan. Abang tadi di seni rupa, Betul. Telkom University. Dan apakah di mata kuliah seni rupa itu ada mata kuliah yang memang berkaitan dan abang bisa implementasikan di industri sekarang? Perfilman. Adakah? Kalau dibilang ada Kang, waktu Gak apa bang, kita jujur-jujuran aja kok. nggak, maksudnya di angkatan aku tuh ada nggak ya? Oh ada, tapi ada. disebutnya seni video nggak salah. Jadi emang aku bikin suatu lebih ke video sih ya. Jadi aku ngebangun suatu cerita dibikin video, tapi lebih ke eksperimental. Aku rasa sih dia lebih di luar pakem-pakem kaidah film sebenarnya gitu dalam bikin film. Jadi ada skenario dan sebagainya enggak, tapi lebih kayak aku punya gagasan, terus apa yang ingin diambil, apa yang divideokan, terus kira-kira mewakili motivasinya apalah gitu. Di seni rupa aku belajar itu dan yang aku rasa itu sih Maya yang diolah tuh rasa gak terlalu ke teknis sama seni rupa tuh. Gak akan menemukan pakai kamera sinema, aturan lampu gimana gitu yang aku rasain ya, tapi lebih di mana aku coba lebih dalam, lebih mengkritisi karya aku sendiri gitu. Kayak gitu sih. Berarti si abang ngambis ya pas kuliah. Kayak ikut lomba sana sini, terus ikut kegiatan komunitas. Termasuk salah satu mahasiswa yang ambis Iya. nggak, Bang? Bisa dibilang. Iya nggak kupu-kupu lah. Iya. Kata orang gitu. Oh, Kalau kata aku orang nggak itu kata tahu. orang gitu. Betul. Down to earth, emang gitu nggak apa. Gitu sih. Nah, Bang, tadi kan sempat banyak banget ya prestasi-prestasi Abang. Abang boleh. Tadi kan sudah bagaimana untuk kita memulai karir. Nah, sekarang kita balik lagi nih, Bang. Bagaimana cara Abang, tips dari Abang itu untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi di dunia perfilman gitu. Betul. Kalau ngomongin mahasiswa berprestasi, aku juga nggak tahu ya waktu itu kenapa jadi mahasiswa berprestasi. Ya Pertanyaannya emang gitu. Tapi momennya di mana aku termasuk orang yang mungkin suka lomba ya, karena lomba tantangan juga. Lomba tantangan. Oh, iya. Jadi suka ikutan lomba, apapun lombanya aku ikutin kondisinya, bahkan di luar jurusan aku pun aku ikutin kayak PKM. Kita tahu PKM nggak sih? Tahu. Itu selalu ada di Tell You sih. Iya, terus sama programnya Telkom yang kayak PKM tuh Innovillage ya. Oh iya, Innovillage. Nah itu juga aku ikutan, semuanya dua itu, dan alhamdulillah emang udah ke tahap pendanaan tuh program itu. Jadi kelas menyala abangku. kondisinya aku ikutin berbagai lomba lah gitu kondisinya, dan balik lagi karena suka tantangan gitu, dan aku merasa karena aku di kampus, apalagi kan di TELU gitu ya, menurut aku TELU kan termasuk yang fasilitasnya cukup mumpuni lah gitu. Maksudnya Oke. dengan biaya aku yang cukup mahal masuk Telkom ya aku maksimalin aja gitu. Betul, Kayak itu gitu sih. Memaksimalkan fasilitas kampus yang ada, dan karena di Telkom University sendiri itu sudah menjadi apa yang kita bayarkan, itu sudah menjadi fasilitas yang kita punya hak untuk menggunakan gitu Betul, Bang, ya. kita pakai. Jadi Pakai tuh selama 4 tahun. iya, jadi kita maksimalkan untuk perintis karir kita juga gitu ya Bang ya. Nah, apa Mel? Silakan Mel. Sebenarnya pengen tahu pada saat jadi narasumber film asisten itu tuh gimana sih rasanya bang? Rasanya campur aduk ya, maksudnya ada di tahap kayaknya gue berhenti aja deh di film, sampai ada tahap kayak gitu karena emang cukup berat juga buat syutingnya, dan mungkin itu pertama kali. Tapi ketika aku dapetin masalah itu, jadinya kayak oh aman nih, udah pernah aku alami gitu. Nah itu yang bikin aku suka tantangan itu, dalam artian oke, awalnya berat, tapi kesana jadinya oh aman, mudah kok gitu. Mudah dalam artian tuh pernah aku alami gitu, bukannya mudah nyepelin ya, maksudnya kayak oh nih udah pernah aku alami, aku tahu solusinya gimana gitu, aku bisa ngatasin. Jadi lebih ke situ sih. Kalau dibilang pernah ya sampai kayaknya udah aneh di film gitu, kayaknya gini banget ya industri film, oh toxic inilah gitu. Kayak gitu. Toxic bang. Mau Kayak ngulik gitu. nih. Kayak hubungan. Mau ngulik nih. Enggak, jangan hubungan terus. Amel. Apa-apa hubungan ya. Maaf ya Bang ya. Memang dia pakar cinta lah di Telkom memang. Ya banget ya bang. Ya Suka kan. gitu emang. Tadi berarti Abang sudah kayak tahu lah gimana Tahu lah kehidupan di dunia perfilman. perfilman emang. Apa sih Bang yang boleh diceritain dikit emang dunia perfilman Iya emang itu gimana seperti sih apa? bang? Ya gitu. Kepo. Siapa tau kan kita tiba-tiba loncat gitu kan. Betul. Kalau di gimana dunia perfilman sebenarnya bisa lebih dirasakan ketika udah di lapangan sebenarnya. Tapi intinya adalah orang-orang
di film itu tentunya cukup orang-orang yang bekerja keras ya, bisa aja syutingnya dari pagi ketemu pagi, bisa aja emang syutingnya emang sehat gitu. Karena emang mungkin karena tuntutan juga, karena dari PH punya budget segini tapi harus menyelesaikan bobot kreatif segini gitu. Jadi lebih ke situ gitu. Kalau pengalaman pribadi menghadapi senior semuanya ya jangan baper ya. Intinya kalau di film tuh jangan baper gitu. Tentunya senior kan mungkin kata-katanya satir, tapi di balik itu semuanya peduli gitu sama kita. Hanya caranya aja nggak cocok sama kita, tapi kalau bisa ya jangan baper gitu, karena kalau baper gue yakin sih nggak akan namanya bertahan di film nantinya gitu. Mental baja berarti. Mental baja. Ya, mental sih penting, mental attitude tuh penting. Dibandingkan skill tuh ke nomor sekian, yang penting mental sama attitude. Betul, itu di mana-mana sih ya Bang ya. Kayaknya ya Bang, hal yang lumrah gitu ya Bang. Jadi kayak setinggi apapun ilmu kita, kalau misalnya kita tidak punya mental, itu akan down. Makanya ilmu padi abangku. Aduh, Tetap menyala abangku. Iya gitu. Bang, berarti tadi kan bisa abang kan sebagai astrada gitu ya Bang ya. Titik tercapai abang selama di film itu ketika apa Bang? Apa ketika produksi? Apakah ketika produksi kah? Atau malah justru ada lagi yang lebih capek selain produksi? Oke. Sebenarnya kalau astrada tuh Titik tercapainya nih. titik tercapai, kalau dibilang titik tercapai, aku persiapan capek, pusing juga. Kadang-kadang ada miss ini, ada miss itu. Pas syuting juga ternyata ada miss ini, miss itu. Titiknya aku kalau syuting nih, kayak aku pribadi deh. Kalau syuting tuh aku kalau makan tuh bisa ngurangin nasi atau bahkan tambah nasi karena suka mual. oh ya? Jadi kayak kalau pusing tuh lihat aku bikin jadwal atau apa, kayak emang syutingnya ribet. Biasanya titik capeknya tuh aku mual. Jadi kayak gitu. Serius? Kapan beres ya? Gitu. Boleh kapan ber? Mau ngeliat jadwal ya? Iya, Kira kayak karena mak. Banyak banget. Oh, kayak gitu. iya, dari plan yang ngelihat tumpukan kertas, biasanya kalau syuting kan Iya, tumpukan langsung kertas ya mual. Bang ya. Ya, paperwork. Allahu Akbar katanya tuh kapan beres ini. Mau makan juga kadang nggak masuk ya Bang ya. Iya. Kepikiran tuh kertas-kertas tuh ya, kapan kita take-nya gitu ya Bang ya. Ah. Berarti itu yang titik tercapai justru semuanya capek berarti ya Bang ya. Mulai dari Iya, kayaknya syuting tuh pasti capek sih intinya gitu. Tapi lu pernah stuck gak sih Bang? Kalau misalnya pas pembuatan film, entah film pendek yang lu buat sendiri gitu, ataupun jadi Lebih di film panjang sih rasa stucknya, karena misalnya nih aku kemarin Ancika drama, terus pas syuting tuh full action dengan ada tembak-tembakannya, ada bahasa baru gitu. Jadi ada ini mana squib, mana yang ledakan gitu, mana mortar. Maksudnya itu kan treatment yang sekiranya harus aku hitungkan waktu persiapannya gitu semuanya. Departemen lain gitu. Gue gak bakal pusing sih Bang, soalnya ada Dilannya. ya elah. Abang berarti sempat mengikuti bagaimana ambience ketika si Ancika ini sudah tayang kan Bang? Ya kan pasti. Dan apakah Abang merasakan sesuatu? Wah gila. Iya, gila emang. Film ada gua di situ nih. Abang merasakan kepuasan tersendiri kah, atau ada rasa bangga, atau gimana yang Abang rasakan ketika film Ancika ini sempat naik yang kemarin ya? Kalau dari aku pribadi ya, ketika setiap film ya, ini nggak hanya Ancika. Yap. Ketika aku nonton film, aku melihat ketika aku lagi syutingnya. Oh ini hasil yang ini syutingnya di jalan ini nih. Pas dilihat di filmnya, oh ini ya gitu. Atau bahkan kayak aku syutingnya sekian hari, pas di filmnya lihat, oh adegan ini hilang, adegan ini hilang. Ya, dia kan ada director cut lah misalnya. Ada kebutuhan sutradara, oh ini kayaknya nggak masuk deh, dihilangin, diomit atau apa gitu bahasanya. Kayak gitu sih. Kalau dibilang bangga, tentunya kan bangga karena ternyata gue kemarin sepusing ini. Kan Ancika kondisinya syutingnya dalam puasa ya. Iya. Oh, Berat banget nih kemarin syuting. Jadinya gini ya. fun fact nih baru tahu nih Bang. Ya, Syutingnya bulan puasa. ya kemarin. Masya Allah. Pucet aja pokoknya, pucet gua. Iya udah pucet, tumpukan kertas, mual ya Bang ya. Iya gitu. Coba tadi kan kita udah cerita tentang pengalaman titik capek, titik berat, bagaimana merintis karir berat-berat. Dan sekarang nih Bang, momen apa yang paling lu nggak bisa lupain ketika bikin atau terlibat dalam produksi sebuah film? Momennya dimana bisa berkolaborasi sama departemen lain, bisa ngobrol sama orang-orang hebat. Karena di film tuh ada yang pendatang baru yang mulai bersinar, ada yang emang senior gitu kan ya di film. Jadi
kesempatan langka bisa ketemu langsung dan tentunya ketemu pemain-pemain yang hebat gitu kan. Kayak gitu kayaknya nggak semua orang bisa di posisi itu dan akunya juga jadi wah keren ya gitu. Mantap gitu. Ini ada titipan dari kreatif. Iya nih tim kreatifnya Ada bilang. titipan dari tim kreatif. Katanya tanya Sun Atau San ini. Kalau San matahari. Betul, artisan. San. Oh, Ya, jadi apa tuh? Jadi artisan tuh aku bikin suatu agensi kreatif. Tentunya sama teman-teman Telkom. Oh, sama teman-teman. Ya, alumni Telkom yang isinya ada dari seni rupa sama DKV. Wih, Kayak gitu. Jadi aku kolaborasi sama teman-teman DKV juga di mana kita bikin agensi kreatif yang isinya juga development cerita film, script development, bikin film, foto, semua yang berhubungan dengan kreatif semuanya. Kita service kita di situ semuanya. Oh, berarti abang yang sama ngebuat teman-teman itu ya. Ya aku sebagai founder ya sebutnya. Jadi aku Eh, awalnya teman-teman jadi kayak anakku biasanya kerja sendiri gitu ya. Callingan. Ada pemutaran film aku di suatu kafe, jadi pemutaran alternatif disebutnya. Nah jadi ada teman DKV yang namanya Lutfi sama Amrul nonton film aku terus, yuk gimana kalau kita bikin agensi? Kayaknya enggak deh. Kayaknya aku juga sulit untuk menangani diri sendiri apalagi orang lain. Tapi semenjak pertanyaan itu jadinya merembet sama kehidupan aku kayak kok ada apa-apa tuh kolaborasi, kok apa-apa tuh jadinya harus gak bisa sendiri, harus ada orang lain, aku bisa naik gitu. Hingga jadilah artisan gitu. Yang isinya adalah anak seni rupa sama DKV. Kayak gitu sih. mulai kapan bang bikin ini bang? Tahun berapa? Lebih tepatnya tuh 2020 kayaknya. Jadi emang Abis ketika abis lulus gitu. Jadi awalnya hanya ngomong-ngomong doang, project sendiri-sendiri atau kumpul jadinya ya ngajain bareng gitu. Nah, tuh kreatifnya pengikik. Ngak-ngik, Ini ada apa ngak-ngik, iya. Kita bingung ini ya. Halo. kayak gitu. Kemarin juga kita juga bikin pemutaran di Telkom sebenarnya di Telyo Cafe. Namanya Blue Screen namanya. Kayak gitu karena ya balik lagi aku punya kerasaan kayak ini anak-anak Telkom tuh banyak filmnya. Betul. Tapi nggak anak Telkomnya sendiri tuh belum tahu misalnya nih film ini masuk ke festival gitu. Tapi hanya tahu prestasinya, tapi belum bisa nonton karyanya. Nah, makanya aku kemarin bikin screening alternatif yang mewadahi, oke nih anak-anak Telkom mana ada filmnya, yuk kita bikin pemutaran gitu, kita tontonin nih orang-orang yang bisa dibilang filmnya udah masuk festival dan tentunya tidak hanya menonton tapi ada ruang kayak gini nih, ruang diskusi, Oke. bisa ditanya jawab mengenai karyanya ataupun emang proses distribusi filmnya. Oh, itu pas kapan bang? Kapan ya? Sampai aku lupa. Kayaknya perlu ada yang lagi deh. Karena udah lama banget, boleh banget sih. Support, ada yang support Telkom boleh. Artisan buat teman-teman bisa kira-kira kalau misalnya teman-teman Telutizen atau ya Telutizen yang nonton ini bisa terlibat di apa nih bang di Artisan kalau misalnya mau gabung atau mau diskusi tentang film Yes, itu boleh atau gimana bang? Boleh banget kok ngomongin kontribusinya mau di bidang apa, jadi apa, boleh aja DM Instagram Artisan. Nah, Di deh DM Instagram apa bang aja. Instagram Artisan. Artisan kreatif. Artisan kreatif. Nih di sini. Nanti muncul. Di sini. Nanti editornya 3D-in langsung Iya. 3D-in. Nih kayak gini nih. Pokoknya yang kreatif lah editor ya. Ini memang kita berikan pressure gitu kan. Artisan kreatif gitu. Iya, gitu. Berarti abang, oh ini fun fact ya. Tadi kita belum dikasih tahu nih tentang artisan ini. Nih. Berarti abang dari Telkom University pada akhirnya ke Telkom University lagi dan bersama-sama orang-orang Telkom University juga ya bang. Betul, Iya. tapi buat mahasiswanya lagi juga. Gokil banget ya. Keren. Satu alumni respect. Siap. Kayak gitu sih. Terima kasih sudah memotivasi kita berdua terutama dan Ya, mahasiswa netizen akhir. di luar sana gitu ya bang untuk mungkin kita juga nggak tahu ya Mel ya, karir kita akan di dunia film atau Iya, siapa apa, tahu kita siapa loncat tahu. abis ini. Dan kita dapat momen kesempatan untuk ngobrol sama Sama Astra dan abang. film Iya, Ancika. Siapa yang nggak tahu Ancika? Pertanyaannya gitu sekarang tuh kisah akhir cerita Dari cinta Dilan gitu yang akhirnya menemukan Milea gitu. Ancika. Dia ada Mileanya kan bang di sana. Iya. Maaf ya bang ya. Namanya kan ini apa belibet kita ini ya. Emang kan? susah lupa sama masa Nah, lalu. Dan apa namanya senang sekali sih bisa ngobrol sama Bang Yuda ya Mel ya dan Ya, betul. semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan Bang dan ini kan udah
apa namanya, dan kita udah ngobrol lama-lama, dan kita pengen deh ada nggak dari abang buat Telutizen semuanya, buat pesan-pesan atau Betul. apa gitu Apa kayak closing statement closing lah. statement dari Bang Yuda. Kalau dari gue pribadi sebenarnya buat teman-teman Telutizen, maksudnya teruslah berkarya, jangan malu gitu tentunya kayak gue gadgetnya gini ataupun emang alatnya gini, karena semua hal tuh dari sederhana gitu menurut gue pribadi. Dan tentunya jejaring relasi, dan tentunya ya jangan takut gitu bahwa untuk kayaknya keluar zona nyaman tuh mengerikan, tapi enggak kok gitu. Kayak gitu sih kalau di gue pribadi. Jadi jangan terjebak di kampus aja, tapi eksplorasi di luar gitu. Ketika emang udah punya ilmunya di luar, coba aja teman-teman di kampusnya kayak gitu. Kayak gitu Jangan sih. lupa pulang. Kalau misalnya sudah punya ilmunya, jangan lupa ajak lagi teman-teman kampusnya. Ya betul. Dan kita juga kasih tahu fun fact ke Telutizen bahwa kan si Bang Ado ini adalah di apa namanya, di Fakultas Industri Kreatif ya. Betul. Dan kita di Telkom University itu salah satu program studi terbaik ya yang Betul. ada di Indonesia ini, apa namanya, program studi DKV. Jadi buat teman-teman yang apa namanya, yang punya ketertarikan, boleh langsung aja daftar di websitenya, di sini ada. Mana ya? Nih, ada nih. Syukur, Ridwan Syukur editor. Ayo. Memang host baru ini ya, langsung dikasih kerjaan banyak editor ya. Ya, sekali lagi thank you banget Bang Ado udah ngobrol-ngobrol, dan sukses buat filmnya. Iya, apalagi Amin. film pengantin ibu. Dan barangkali nanti kita bisa apa namanya, nonton juga ya, Mela. Boleh Bang, kan pasti Abang akan ngepromoin filmnya di Instagram. Nah, nggak afdol rasanya kalau misalnya tidak menyebutkan Instagramnya, bagaimana kita mau tahu? Betul. Gitu ya Bang, boleh Instagram Bang Ado. Instagramnya @ganbroy atau enggak aduihai. Aduh, hai. Aduh hai atau Ganbroy. GAN. Editor kayaknya tahu nanti. Oh iya, di sini. Bener, editor tahu. Pasti langsung aja di sini. Bener. Di sini lagi dia. Langsung Ganbroy atau aduh hai ya. Oke, tadi thank you banget ya Bang ya udah ngobrol-ngobrol bareng kita, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Iya, dan, Bang, sukses terus, Bang. Amin. dan doakan kita juga ya Bang. Iya, Bang, Mudah-mudahan- mahasiswa akhir. Iya, mudah-mudahan Iya, bisa skripsian. bisa Amin. mengikuti jejak karir Ya, Abang juga. amin. Amin. Kalau ada job-jobnya Abang ya bisa. Abang kalau misalnya butuh talent ya. Ya bisa mungkin Bisa Bang di Bang, calling aja. figuran-figuran, bobo gerobak bisa saya mah. Atau nggak lewat doang, Bang, boleh? Iya boleh. Kuping dong boleh. Oke, Telutizen semuanya, thank you yang udah nonton episode kali ini. Tunggu episode berikutnya yang pastinya juga nggak akan kalah seru nih. Pastinya seru-seru banget, dan kita akan cerita tentang orang-orang yang inspiratif Betul. di Telkom University. Sampai jumpa di So, see episode you. berikutnya. Bye-bye. Dadah. Tepuk tangan. Woi.